Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ruwaidatul Madinah, dan Hafizatul Azmi. Kami di sini akan memaparkan materi tentang geostrategi Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berlanjut ke pembahasannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian tersebut, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Dalam bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setelah alinea 3 tentang pernyataan proklamasi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Selanjutnya, fungsi geostrategi bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integrasi, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam beberapa aspek. Yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya. Dan yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Selanjutnya ada sifat-sifat geostrategi Indonesia. Sifat-sifat geostrategi Indonesia itu berdasarkan kepada sifat-sifat ketahanan nasional yang terdiri dari 8 sifat. Yang pertama ada manunggal. Nah, dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral antara Trijatra dan Pancagatra. Nah, meskipun bersifat integratif, tetapi bukan berarti dalam mencampur adukan aspek sosial itu begitu saja, tetapi dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Kemudian yang kedua ada mawas ke dalam. Nah, dalam ketahanan nasional itu lebih memperhatikan bangsa dan negara sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya, tetapi bukan berarti menutup diri dari bangsa lain. Yang ketiga ada kewibawaan. Nah, dalam ketahanan nasional itu bertujuan mewujudkan kewibawaan nasional serta memiliki efek getar yang harus diperhitungkan oleh pihak lain. Kemudian yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.
Jadi dalam konsepsi ketahanan nasional itu dapat dipandang sebagai alternatif lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang biasanya dianut oleh negara-negara maju. Kemudian yang kelima, berubah menurut waktu. Nah, jadi ketahanan nasional ini dapat berubah sesuai kondisi dan situasi yang ada. Kemudian selanjutnya yang keenam ada percaya pada diri sendiri. Jadi dalam ketahanan nasional itu dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Nah, suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat itu diharapkan tidak terlalu bergantung kepada pihak lain. Sehingga suatu negara diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsanya agar tadi tidak terlalu bergantung kepada pihak lain. Kemudian yang terakhir ada yang kedelapan, itu bersifat diplomat atau pengembangan. Nah, dalam pengembangan potensi kekuatan bangsa, yaitu dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ada tujuan geostrategi di Indonesia. Nah, konsep dasar dan pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional berdasarkan aspek-aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan bahkan alam sekalipun. Yang kedua, menjunjung tugas utama pemerintah Indonesia, yaitu dalam hukum dan ketertiban, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, realisasi keadilan hukum dan keadilan sosial, serta kesempatan untuk mengapresiasikan. Selanjutnya, geostrategi di Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka dari itu, geostrategi Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.